dinilai sebagai pengkhianat. Kekecewaan Demokrat karena Nasdem pilih Caimin sebagai cawapres Anies. Bahwa hari ini telah terjadi pengkhianatan. Kami DPC menolak Anies Rashid Baswedan sebagai orang atau tokoh pengkhianat politik. Setuju teman-teman? Pengkhianat! Tolak pengkhianat! Tolak Partai Demokrat geram dan marah setelah Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan juga PKB. Bagaimanapun ini kan bisa-bisanya gitu, bisa-bisanya teman koalisi. Kalau bahasanya kan tadi kami baca ada resenya bahasanya berkhianat gitu. Kenapa kami sampaikan ini berkhianat ya? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Ya istilah kata, kita ini udah mau siap-siap akad nikah lah gitu. Mendadak tahu-tahu yang disebar undangannya beda gitu. Baik. Dan yang mau dinikah ini kok nggak jadi, nggak dikasih tahu. Kemungkinan masih banyak terjadi. Betul? Loh, pertanyaannya sekarang bulan apa hari ini? Tetapi kita ingin yakinkan tidak ingin mengulur-ngulur waktu tentunya. Kalau hanya sekedar bersatu cuman sekedar gimmick politik, saya khawatir koalisinya akan mudah rapuh. Buat apa kalau hanya sekedar mendeklarasikan tetapi pecah di tengah jalan? Betul? Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu. Jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng. Tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Harusnya kan gitu lagunya. Aku yang di sana dampingimu dan bukannya itu lagunya katanya. Maksudnya daripada lagu itu ada, daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya. Kalau sekali terbentuk maka harus kokoh sampai dengan tujuan akhir. Nggak bisa, bos. Orang jangan terlalu klimis kalau mewakili kemarahan. Masa orang marah wakilnya AY? Jawabannya sudah saya sampaikan. Nggak ada masalah dengan Mas AY. Kalau nyontoh Pak SBY tempo dulu, Pak SBY pada saat itu memang luar biasa, tak tertandingi. Apakah Mas AY sekarang ini sama seperti Pak SBY tempo dulu? Tidak. Jadi jangan menyamakan anaknya seperti bapaknya dulu. Itu jauh banget. Jadi nggak ada apa, jangan kemudian menanggapi seolah-olah saya memojokkan Mas AY. Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis supaya yang ideal dari poros perubahan ini kakinya nyentuh ke tanah adalah AHY. Tanpa AHY, karena AHY adalah ketua umum Demokrat, tentu poros ini nggak bisa maju. Jadi kadang Nasdem sama Anies ini agak kurang sadar, Bang, bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu harus menggenapi ambang batas presiden 20%. Ada yang ingin tidak menang, ada yang hanya ingin yang penting jalan. Ada nggak? Kalau hanya sekedar jalan, ya kayak pacaran gitu. Jalan bareng, nonton bareng, ke mall bareng, naik motor bareng. Tapi nggak jadi. Yang kawin orang lain. Maksudnya kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Sepakat semuanya. Nggak ngerti juga ini apa yang dihadapi bangsa ini. Tapi harus AHY. Nggak ngerti juga apa yang dihadapi. Tapi harus ini. Ada yang lagi ngumpulin duit pengen jadi wapres. Menggunakan kekuasaannya kemana-mana. Taruh fotonya. Semua ini melahirkan kepengecutan kok. Pemimpin-pemimpin ini aji mumpung. Yang penting saya. Pikirannya nggak ada yang penting saya. Karena sekali kalau pemimpinnya yang mimpin republik kita ini orang tidak punya warna, tidak punya determinasi, tidak karena dia punya keinginan tentang bangsa ini mau kemana. Ya begini, limbung kita, Bos. Seakan menganggap Nasdem berkhianat terhadap koalisi, Demokrat kemudian menyebut Anies Baswedan dan Nasdem telah menaikkan kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Demokrat Harzaki Mahendra Putra yang menyebut jika Nasdem menyepakati Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Kabar tersebut kemudian memancing kekecewaan Demokrat khususnya kepada kawan koalisi yakni Nasdem. Mengingat hingga saat ini, Demokrat turut bergabung dalam koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS. Nasdem dan PKB sudah bersepakat membentuk koalisi dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapresnya Muhaimin Iskandar, ucap Harzaki dilansir dari tribunnews.com. Mewakili Demokrat, Harzaki pun meluapkan kekecewaannya. Harzaki menyebut sebelumnya tak ada masalah antara Demokrat dengan Anies Baswedan maupun Nasdem. Harzaki menduga Anies Baswedan dan Partai Nasdem telah diam-diam membuat kesepakatan dengan PKB tanpa sepengetahuan Partai Demokrat. Karena itu, Harzaki secara terang-terangan menyebut Anies Baswedan sebagai pengkhianat. Ini tentunya sangat mengagetkan bagi kami, tidak bisa diterima. Karena kita sudah bersama-sama 1 tahun lebih menjalin kebersamaan dan setiap ada apapun kita komunikasi dengan baik, ujar Harzaki. Mendadak kok bisa-bisanya berkhianat, bersekongkol dengan yang lain, berdua saja, sambungnya. Lanjut, Harzaki menyebut Partai Demokrat sempat diberi tawaran bergabung dengan koalisi baru Partai Nasdem dan PKB. Ia menyebut Anies Baswedan dan Partai Nasdem telah menunjukkan sikap politik yang tidak berintegritas. Yang menyedihkannya apa? Tadi bilang mau ikut enggak? Kita kaget loh, jadi komunikasi selama ini apa gunanya? Ucap Harzaki. Kita berpolitik dengan value, dengan etika, tapi ternyata ini tidak bersambung gayungnya. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat menyedihkan, tandas Harzaki. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh buka suara soal wacana majunya pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut, kemungkinan untuk pasangan itu terbentuk bisa saja. Namun sejauh ini belum ada pernyataan resmi dan tidak ada arahan khusus dari Presiden Jokowi untuk menduetkan mantan Gubernur DKI Jakarta dengan Ketum PKB yakni Cak Imin. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangannya 1-2 hari ini, kata Paloh kepada awak media di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023 malam. Pernyataan Surya Paloh ini sekaligus merespons keterangan resmi dari Partai Demokrat yang menyebut Partai Nasdem telah memutuskan sepihak dengan memasangkan Anies Baswedan dengan Cak Imin. Terkait hal itu, Paloh membantah kalau keputusan itu adalah atas inisiatifnya. Sebab Paloh mengaku hanya menganggukkan kepala saat ada pembahasan nama tersebut. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja, kan itu belum tuntas penuhnya, tukas Paloh. Cawapres Anies langsung dicap pengkhianat.